Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Sebentar, ini ada yang lupa supaya agak... Oke. Dan untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, baik di mancanegara maupun di dalam negeri ya, semuanya lah ya. Semoga selalu always dan always selalu anti skip dan anti downloadnya. Ya, gitu juga bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Semoga itu menjadi catatan langit juga. Engkau tercatat bahwa engkau telah mengambil peran dakwah Islam. Ya. Aku baca semua doa-doa baiknya dari manapun kalian berada. Bapak, Ibu, Emas, Mbak, atur numbah nuwun, terima kasih. Dan semoga kebaikan doa-doa kalian juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Oke. Jadi kita sama-sama berdoa ya. Yang memberikan sholawatnya ya, yang anti skip dan anti download seluruh power terkasih dimanapun kalian berada ya. Semoga kalian juga merupakan orang-orang yang berperan dalam upaya menyampaikan dakwah Islam ini ya. Oke, aku minum kopi dulu, pengusir apa namanya? Pengusir dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ambilin tutupnya. Aku akan bacakan komen dari kalian semuanya. Oke. Pertamanya dari Kang Mas Pepep Hendrawan ya. Akang Pepep. Nyimak Gus pagi yang cerah, ini berkah untuk kita semua. Mau nanya Gus, mudah-mudahan berkenan. Arti alif lam mim, alif lam ro, dan lain-lain bisa diartikan perlambang? Enggak. Mungkin maksudnya pertanyaan ini ya. Bisa diartikan perlambang enggak? Dari tafsir yang menerjemahkan hanya Allah tahu. Mohon pencerahan guru secara metafor. Terima kasih. Salam Islam rasional. Oke. Salam Islam rasional untuk kalian semuanya ya. Gini Kang Pepep, coba tanya kepada seniormu. Aku juga aku yang bikin video sendiri, aku juga lupa judulnya apa. Dan itu sudah kita bahas di Mampir Ngombe juga. Cuman sekitar 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu kontrakannya belum pindah ke sini. Ini sudah pernah kita bahas di acara rubrik Mampir Ngombe. Cuman tajuk pasnya itu apa aku lupa. Aduh ginilah ya. Karena sudah alhamdulillah sudah 1000 lebih video-video kajian kita ya. Coba tolong itu para senior dibantu ya. Aku sudah pernah bahas ini. Jadi intinya begini loh ya. Ini namanya ideografi. Ide itu yang mesti tidak lengkap, namanya juga ide. Ya. Nanti kapan-kapan kita berbicara tentang Pancasila. Pancasila itu ideologi. Dia tidak jelas, namanya masih ide. Nanti dijelaskan di Undang-Undang Dasar 45. Kira-kira begitulah ya. Jadi itu namanya ideografi. Contoh gambarnya
gini lah ya. Cuman gimana aku, aduh gimana aku harus menjelaskan. Tidak mau aku harus, eh ginilah. Ada sebuah otomotif ya, kita, aku ini bukan bintang iklan jadi agak repot. Ya, tetapi mau nggak mau harus menggunakan itu untuk menjelaskan ke Kang Pepep. Ginilah, eh, otomotif ya, otomotif sepeda motor aja, bukan mobil, sepeda motor. Kalau ada huruf K ya, kilo, K ya, huruf K, terus yang begini, itu Kang Pepep mesti tahu itu produknya mana. Iya kan? Nah, itu ideografi seperti aku ya, GM. Nah, orang-orang udah tahu, orang-orang di sini khususnya player-player kita semua udah tahu bahwa GM itu ideografi dari Gus Bekti. Gitu loh. Ya. Jadi kalau apa yang ada ya punten ya, nyun sewu, mohon sorry ya. Kalau yang begini nih, alif lam ro dan lain-lain bisa diartikan perlambang enggak? Ya, ya bisa. Memang itu ideografi, ide, ya. Dari tafsir ada yang menerjemahkan hanya Allah yang tahu. Aku sudah berkali-kali tolak pemikiran itu. Itu ustadz-ustadz yang nggak bisa memberikan jawaban, terus larinya hanya Allah yang tahu ya, ustadz goblok aja itu. Al-Quran itu diturunkan bukan untuk Allah. Al-Quran itu dari Allah, diturunkan untuk manusia. Lah kalau hanya Allah yang tahu, ngapain ditulis di situ? Otak juga harus pakai. Aku nulis surat untuk Kang Pepep. Berarti kan semua tulisan-tulisanku itu harus bisa dimengerti oleh Kang Pepep, bukan dimengerti aku. Kalau aku ya jelas tahu karena aku yang nulis kok. Maka ketika tidak ketahuan seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama terus mengembalikan ke Allah, itu kan sesuatu yang, aduh gimana ya, nggak logis gitu loh. Kalau hanya Allah yang tahu ya untuk apa disampaikan ke kita, mbok ya disimpan saja untuk Allah. Al-Quran itu dari Allah untuk kita, bukan dari Allah untuk Allah. Lah kalau hanya Allah yang tahu itu apa? Ditulis di situ. Jangan ketidakmampuan kita menjelaskan terus dikembalikan ke Allah dengan cara seperti ini. Kecuali dengan cara Allahu a'lam bisawab. Nah, itu benar. Artinya kita hanya menjelaskan sebatas pengetahuan kita, tetapi hanya Allah lah yang Maha tahu. Tapi kalau dengan cara hanya Allah lah yang tahu, ya ngapain ditulis di situ? Sama aja begini. Kamu, Kang Pepep, naik sepeda motor, gonceng anakmu, sekolah, jalan-jalan, atau kemana lah. Terus anakmu tanya sama Kang Pepep, Abah, itu kok di jalan ada gambar trompet terus dikasih silang. Itu apa artinya, Abah? Terus apakah kamu akan menjawab kepada anakmu, hanya Pak Polisi lah yang tahu? Apa begitu? Apa begitu? Ada rambu-rambu itu terus ketika anakmu tanya, hanya Pak Polisi lah yang tahu. Memangnya rambu-rambu itu untuk Pak Polisi apa untuk pengguna jalan? Itu pemikir-pemikir yang logis itu selalu dialektikanya seperti itu. Makanya kan kalau kita ini memang anti mainstream ya seperti itu. Ada ketidakbenaran, ketidakbenaran yang harus kita dobrak. Risikonya ya tidak populer ya tidak ada masalah. Itu hal kecil popularitas. Setiap kita itu memerlukan popularitas. Artinya setiap kita memerlukan eksistensinya kita diakui sama orang lain. Tapi itu dalam rubrik ini bukan menjadi tujuan utama kita. Tujuan utama kita, kita jadikan channel ini sama-sama untuk mengkaji Islam dari sudut pandang rasionalitas kita. Karena kita dikasih akal, nanti diminta sama Allah. Lu gue kasih akal, lu ngejedek doang, lu nggak lu pakai. Allah marah. Seperti di surat Yunus ayat yang 100 itu. Allah marah terhadap orang yang tidak menggunakan akalnya. Lah kalau misalkan ditanya hanya Allah lah yang tahu, lah lu akal lu di mana? Oke? Itu Kang Pepep kalau kurang puas coba tanya sama seniornya,
Itu videonya di mana? Aku sendiri lupa. Tapi intinya alif, lam, mim, terus ada yang satu huruf nun. Itu ideografi, ya, ideografi. Jadi kasih senyum saja kalau ngomong ada yang berargumentasi hanya Allah yang tahu. Lah kalau Allah yang tahu untuk apa ditulis di situ? Semua juga kita tahu Allah itu Maha tahu gitu loh ya. Oke. Berikutnya soleha kita Mbak Gispati, alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu bertakwa dan bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan petunjuk lewat Al-Quran untuk menjadi takwa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Kamu berulang kali tak ingatkan, Gispati, kamu cerdas, ya, tapi tidak begitu bermanfaat kalau kecerdasanmu hanya untuk dirimu sendiri. Bagikan itu pertama ke anakmu, ke suamimu, ke keluargamu dalam satu rumah, baru ke lain. Ke temanmu arisan, teman apa, ibu-ibu kan biasanya begitu. Sampaikan, ya, supaya berhasil guna. Jangan kepintaran itu kamu miliki sendiri. Aku berulang kali kasih tahu ke semuanya, kalau kita punya ilmu, kita itu kena zakat, kewajiban. Cara membayarnya gimana? Diajarkan. Dan kamu enggak perlu khawatir, ada ilmu terus kamu simpen aja, oh nanti berkurang. Enggak. Nanti Allah beri kamu ilmu yang baru. Gitu. Seperti aku semua aku obral. Aku enggak pernah khawatir, karena nanti Allah beri aku ilmu yang baru. Dan aku sudah membayar zakatnya, caranya mengajarkan. Ya, Kiswati sudah berulang kali aku ingatkan, apa yang kamu miliki dari channel ini bagikan. Gus, orang lain menolak, bukan urusanmu. Yang penting kamu bagikan. Orang terima atau tidak itu sudah selesai. Tanggung jawabmu hanya membagikan. Jadi kamu nanti tidak dituntut oleh Allah tentang zakat keilmuanmu. Ya, oke. Salam untuk keluarga di Palu. Ini soleha kita, Bu Guru kita ada 2 atau 3 season absen kemana ini. Semoga sehat selalu ya, tidak sakit. Kemudian Kang Mas Abdul Qadir DJ dari Pamekasan. Ini bahasanya tingkat tinggi ini. Kalau yang kelas-kelas di bawah rata-rata sulit ini. Ya, memang begitu, sastranya tingkat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takwa li al mutakin, ya. Isi tanggapan yang didasarkan pada potensi pemikiran ulang diri dalam rangka upaya pencegahan dari suatu kemasan. Takwa bukan urusan sebuah nama dari boga atau busana, artinya makanan atau pakaian gitu ya. Tetapi makna di balik itu adalah pesan yang hendak disampaikannya. Tahu takwa sebagai pembuka urat, baju takwa sebagai penutup urat. Gerbang salam ngabar Isra bersama UGM. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Kang Mas Abdul Qadir. Semoga sehat selalu bersama keluarga di Pamekasan ya. Nanti kalau aku ada acara kajian lagi di Sumeneb ya, kita semoga bisa ketemu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kang Mas. Berikutnya Bukit Tinggi, subhanallah, sudah aku bilang kemarin, Bukit Tinggi negerinya orang-orang berilmu ya. Banyak ulama lahir di sana. Bukit Tinggi nyimak dan setia hati dalam kajian Tuan Guruku tercinta. Semoga Tuan Guruku sehat selalu agar bisa selalu mengupload video-video kajian yang sangat Masya Allah. Oke, terima kasih ya, terima kasih doanya ya. Ya itulah makanya aku setiap pembukaan dari kajian kita mengajak kalian untuk berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang bermurah hati yang diberikan kelebihan rezeki terus memberikan sholawatnya kepada channel ini. Ya, karena channel dakwah ini ada dalam peran mereka ya sehingga tetap eksis dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Oke, terima kasih Kang Mas Herman Suryanto. Kemudian Kang Mas Isdianto PPTK ya. Alhamdulillah Gus, Sidamanik hadir. Mantap kajian mampir ngombe. Penjelasannya luar biasa. Semoga tetap semangat dan sehat selalu Gus. Oke, terima kasih untuk keluarga di rumah ya. Dan semoga karirnya terus menanjak. Dan semakin menanjaknya karir, semakin mendekatkan Kang Mas Isdianto PPTK bersama keluarga
dekat kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Kang Mas Nurkolis Brebes hadir ngaji, sehat selalu. Salam Islam rasional, Guru. Oke. Salam Islam rasional juga untuk keluarga di Brebes. Matur nuwun. Berikutnya rasional. Dia menukil Quran surat Al-Anbiya, surat yang nomor berapa ya? 25 ya. Ayatnya 25 ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Kanjeng Nabi maksudnya, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Mantap. Ya. Mantap. Kalau orang cerdas bisa mengerti ayat ini, ya. Ayat ini adalah ayat gaya bahasanya retorik. Kalau orang goblok ya nggak ngerti. Seperti kemarin kan ada kafir goblok gitu, ya. Dia bilang ayat ini bertentangan dengan ayat ini. Mengutus tidak diutus. Karena dia tidak tahu bahwa kata diksi tidak di awalnya itu nanti dinetralkan dengan kata melainkan. Hati-hati bahasa retok, tapi ya dasar kafir anjing ya goblok kasih tahu juga enggak bisa. Ya sudah biarin aja. Tapi itu sama si Kang Mas kita Sam Ongisnade ya, yang Rukum itu ya, yang dari Ngalam, dari Malang itu sudah dijelaskan, ya nggak apa-apa, bagus-bagus aja. Perkara dia ngerti atau enggak atau tetap goblok ya itu urusan dia. Itu namanya bahasa retorik ya. Jadi kata dan kami tidak mengutus itu berarti dia mengutus karena dinetralisir dengan diksi berikutnya ya, melainkan nah, itu bahasa retorik seperti itu. Dia berputar dulu. Memang perlu kecerdasan memahami gaya bahasa retorik ini. Nah kalau kafir goblok ya dia bilang mengutus tidak diutus. Lah bagaimana nggak keblangsak memahami ayat gitu aja nggak ngerti. Kan kalau itu main di kampus kan jadi ketawaan. Lu sekolah bahasa Indonesia di mana? Seperti ini ayat canggih ini, oke? Tapi terima kasih juga untuk Sam Gedang Godok ya yang ada di Ngalam sudah memberikan penjelasan. Kalau aku sih ogah. Seperti kata Yesus, jangan kasih cincin emas itu kepada anjing atau babi karena akan dibawa kemuntahannya juga. Itu ya, percuma saja. Ya. Oke, Kang Mas Rasional terima kasih ya. Berikutnya Kang Mas Hasan Satriani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus Bekti. Prabu Muli hadir Gus. Ini Prabu Muli Sumatera Selatan ya. Bisa dari Kota Bumi naik itu ya. Dari Batu Raja atau yang lewat timur ya. Kalau nggak salah sih ya, ini Prabu Muli Sumatera Selatan kan, tolong dikonfirmasi. Kang Mas Hasan begini komennya. Kalau boleh sumbangan opini soal kata takwa. Boleh, boleh, boleh. Ya, silakan. Secara terjemahan bebas, takwa memiliki arti yang banyak dan luas. Salah satunya takwa berarti takut. Kalau orang Padang bilang takwi, ya. Secara umum biasanya kalau seseorang merasa takut terhadap sesuatu, maka seseorang tersebut disarankan untuk menghindarinya. Contoh takut kepada ular atau macan, maka menghindarlah dari salah satunya. Tetapi untuk kata takwa kepada Allah, astagfirullahaladzim, bentar, supaya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, supaya tidak tersedak lagi. Tetapi untuk kata takwa kepada Allah, yang di sini kita artikan takut kepada Allah, maka kita justru disarankan untuk mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya dan bukan untuk menjauhi darinya. Itu saja sedikit opini dari saya, boleh setuju, boleh juga tidak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Hasan Satriani. Begini Kang Mas Hasan, waktu kita ngaji masih kecil dulu memang begitu. Takwa itu takut gitu ya. Begitu juga kalau kita khotbah Jumat
dikumandangkan, ya sang khotib itu pasti eh, mengajak kita ketika kita sholat Jumat itu kan untuk takwa gitu. Tapi jarang orang mengerti artinya takwa. Pemahaman yang jenengan sampaikan ini tidak ada masalah bagiku. Aku begini loh, aku gampang-gampang saja. Apapun selama itu mendekatkan kamu, kalian semua semakin dekat kepada Allah, aku tidak ada masalah. Ya, silakan saja. Tetapi sekali lagi aku katakan ini pemahaman ketika masih kita naik sepeda roda 3 ya enggak ada masalah. Silakan saja. Ya, silakan saja tidak ada masalah. Seperti aku bilang tadi, apapun selama itu semakin mendekatkan kamu, kalian semua kepada Allah, aku oke-oke saja. Tetapi secara akademis ini bermasalah. Karena apa? Untuk apa kita menggunakan ini? Ini digunakan sebagai tahap awal, sementara kita kan berusaha expand. Expand itu lebih dari apa yang ada. Rujukannya kemana? Ke Al-Quran. Dan Al-Quran sudah menjelaskan seperti yang kita rinci kemarin gitu, Kang Mas ya. Jadi kalau takut sama Allah tuh mendekat yang gimana? Kan harus dirinci. Dan Al-Quran sudah memberikan rinciannya secara detail kepada kita semua. Gitu. Tapi sekali lagi tidak ada masalah ya, seperti yang aku bilang. Selama itu, mungkin dengan cara pemahaman ini yang lebih simpel, yang sederhana, Kang Mas dekat kepada Allah, tidak ada masalah silakan. Tapi secara akademis tidak begitu ya. Dan kemarin sudah kita diskusikan. Back to Al-Quran, kembali ke Al-Quran. Ya. Oke, Kang Mas Hasan, terima kasih atas komennya. Salam untuk keluarga di Prabu Muli. Kemudian Kang Mas Hermas dari Mururaya. Ya. Ulun nyimak Gus, mudah-mudahan Gus selalu sehat. Salam Islam rasional. Terima kasih ya, salam Islam rasional juga untukmu. Salam untuk keluarga di Kalimantan Tengah. Jumat Wage, alhamdulillah Pekalongan ikut ngaji. Oke, terima kasih Pekalongan ya. Sahran Gifari menyimak setelah asar, mulai mendung lagi hari ini. Iya, ini juga mulai mendung ya. Abah kita di Bogor Timur, Abah Gelung, terima kasih atas salam Islam rasionalnya ya. Pernah jadi kurir, berarti sekarang bukan kurir lagi. Palembang nyimak kajiannya Gus, Palembang. Oke ya. Semoga suatu waktu kita bisa ketemu ya. Aku dulu pernah ada undangan kajian di Kayu Agung ya. Kayu Agung itu belum masuk kota Palembang kalau dari Lampung ya. Palembang itu paling suka aku kerupuknya, kerupuk yang segini, yang kecil-kecil, bukan yang kemplang ya. Yang kecil-kecil, kerupuk apa? Kerupuk ikan apa gitu. Itu kuliner khas Wong Kito Galoh. Orang Palembang ya. Oke, Palembang ini poros Nusantara terbesar kedua loh setelah eh, Majapahit. Kan kejayaan Nusantara kita kan eranya itu ada di Majapahit dan Sriwijaya ya. Berikutnya Kang Mas Ikhwan Tamim. Nyimak Gus, semoga semua keluarga Gus dan sederek viewer, sederek itu artinya keluarga viewer, berarti kita semua. Channel ini sehat walafiat, salam Islam rasional. Oke Kang Mas Ikhwan Tamim ya. Salam Islam rasional juga untukmu. Terima kasih. Kang Mas Arif Muhsin dari Tuban, selalu hadir Gus. Terima kasih. Kalau Tuban ini rajanya kuliner seafood. Ya, seafood. Empu di 99 hadir ya Gus. Oke, terima kasih. Dimananda dari Jember, hati yang terikat benang biru. Terima kasih. Kang Mas Cainco dari Pulau Seribu Sungai ya, kembali hadir untuk nyimak saja. Oke, terima kasih. Pulau Seribu Sungai. Jadi ingat waktu aku ke Pasir ya, daerah Pasir itu Balikpapan, kita naik perahu nyebrang lagi ya. Ada yang perahu dengan kecepatan tinggi, ada yang kapal ya. Yang katanya sih calon ibu kota. Katanya. Nggak tahu nanti kenyataannya seperti apa. Semua tidak bisa keluar dari garis ketentuan Allah. Semoga Allah mengasihi, merahmati kita semua sehingga Nusantara kita tetap jaya ya. Kelongkok Jaran, Kediri hadir Gus, khusus channel Subanditu Sukoco. Saya nyimak di aplikasi YouTube Ori yang ada iklannya. Terima kasih, dia bilang khusus
Berarti di lain enggak ya? Oke, terima kasih telah memberikan apresiasi kepada channel ini dengan cara nyimak di aplikasi YouTube Ori yang ada iklannya. Matur nembah nuwun Kang Mas ke Glogok Nyaran. Kalau kita ke Kediri nanti kita cari soto ya. Soto Kediri di Ngadilu itu kan ada, cuman mangkoknya kecil. Kalau 3 mangkok aja bisa bisa selesai itu dalam sekejap ya. Tapi enak, sotonya sangat enak, cuman mangkoknya porsinya kecil banget gitu. Soto Kediri. Terima kasih Kang Mas Glogok Nyaran. Oke, untuk soleha kita dari Surabaya Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Rizal Wahyu, Rembang selalu hadir. Ini peor kita yang paling senior, paling junior ya, paling muda. Oke, terima kasih. Selamat semangat menuntut ilmunya terus menyala dan jaga itu sampai nanti di hari tuamu juga. Terus semangat menuntut ilmu ya. Mas Rizal Wahyu yang ada di Rembang. Kemudian Mas Didik nyimak Gus. Oke, terima kasih. Kang Akang Hermana Natawijaya atau nuhun Kang ya. Terus Kang Edi Margono yang ada di Jogja, terima kasih. Oke, telah aku sapa semua, kemudian aku akan khusus memberikan sebuah komen untuk saudara kita yang ada di Ambon, Manise ya. Orang Ambon tuh kita sudah tidak meragukan lagi vokalnya itu bagus-bagus ya. Banyak penyanyi-penyanyi yang dari Ambon ya. Salah satu idolaku itu adalah Utha Likumahua ya. Aku senang itu ya lagunya Mas Utha Likumahua ya. Tentunya yang lain-lain juga yang bagus-bagus banyak. Oke, begini komennya. Dari Kang Mas Halim Rais ya. Maju Islam rasional. Ambon izin nyimak GM. Oke, terima kasih. Monggo silakan. GM itu ideografi, Mas ya. GM itu ideografi. Dia mewakili eksistensiku gitu. Tadi yang tanya tentang alif lam mim gitu ya. Begini komentarnya. Sungguh Allah Maha Pengasih. Semalam sebelum tidur saya baca ayatnya yang menjadi topik. Alhamdulillah baru bangun tidur buka channel ini langsung mendapat penjelasan yang luar biasa dari Gus. Masya Allah, terima kasih Gus untuk pengetahuan juga ilmu yang disampaikan kepada kami. Sehat selalu Gus. Sekeluarga amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Halim Rais yang ada di Ambon. Salam untuk semua keluarga yang ada di sana. Aku mau komentari secara khusus. Ya, coba. Aku tidak japri, tidak janjian kepada Kang Mas Halim Rais. Tidak. Tidak ada janji di antara kami. Semua natural mengalir. Coba, bagaimana bisa terjadi? Ya, dari sini kita bisa lihat semoga menjadi contoh selamanya. Kang Mas ini mengambil waktu sebelum tidur. Kalau aku ba'da sholat subuh baca Qur'annya. Kalau Kang Mas kita ini sebelum tidur. Jadi baca aja. Ya, nggak usah banyak-banyak. Satu lembar gitu. Tapi ya dipahami, dicermati. Nanti kalau ada yang nggak tahu, tanya. Ya. Kami nggak pernah janjian. Ya, nggak pernah janjian seperti pengakuannya Kang Mas Halim Rais. Tapi bagaimana bisa terjadi coba? Ya, alhamdulillah baru bangun tidur. Ya, dia buka channel ini langsung mendapatkan penjelasan yang luar biasa dari Gus. Masya Allah, terima kasih Gus untuk pengetahuan juga ilmu yang disampaikan kepada kami. Ya, dia mendapatkan penjelasan dari ayat yang dibacanya sebelum atau menjelang tidur. Tentang takwa kemarin, surat Al-Baqarah, surat 2 ayatnya yang kedua dan ayat yang 177. Coba, ketika dia membaca surat itu, mau tidur, paginya buka channel sudah ada penjelasan. Gimana itu bisa terjadi? Dia nggak request. Dan kami tidak janjian. Inilah hikmah yang bisa kita ambil, seperti aku ya. Kita berbagi ya. Aku itu memang sih waktu masih kecil tahun 70-an itu ya sempat ngaji kampung. Tapi setelah kehidupan orang tua kan itu kelas-kelas
sendal jepit ya, proletar lah ya, yang hari ini dicari, hari ini makan. Besok apa nggak tahu ya. Jadi kami sering pindah-pindah gitu, ya. Aku itu sampai mamaku sendiri kadang-kadang nggak habis pikir bagaimana. Dalam 1 tahun itu aku pindah 3-4 kali sekolahan, itu terjadi juga. Karena kami pindah ngontrak sini, pindah ngontrak sana, ada kerja sini, pindah kerja sana. Kehidupan mapan itu setelah alhamdulillah era tahun 78, bapak dan mamaku menjadi pedagang gitu ya. Sehingga dia bapak dan mamaku, maksudku mereka ya, mampu menyekolahkan aku, mengkuliahkan aku di tanah Jawa. Berubahnya di sana. Setelah bapak yang semoga Allah merahmati dalam tidurnya, mama yang semoga Allah merahmati dalam tidur panjangnya, akhirnya mampu menyekolahkan aku kuliah di tanah Jawa. Ya. Jadi dari tahun 70 ke 78 itu kosong. 8 tahun kan? 78 kosong. 78 sampai ke 80-an juga kosong. 80-an era-era remajaku sampai akhirnya aku menjadi anak asuhan rembulan. Kan ada lagu rock itu, anak asuhan rembulan, tumbuh besar di jalan. Ya. Jadi kosong, bisa dibilang kosong. Dan aku bodoh, goblok, blow on. Bagaimana mau dapat ilmu di jalanan? Ya kita dapatnya ilmu-ilmu jalanan. Tapi karena inna a'malu biniatnya, aku mau belajar. Nanti Allah kasih jalan. Akhirnya setelah dalam era-era perjalanan hidupku, alhamdulillah Allah mempertemukan aku dengan guru-guru Al-Qur'anku ya. Yang sekarang 2 sudah almarhum, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Gus Usnul, Gus Manani, dan ini Gus Hendi lagi sakit, tapi alhamdulillah kemarin sudah mulai recovery ya. Aku mohon doanya ya, semoga bisa 100% normal kembali. Jadi gini, pasangkan dulu niatmu bahwa kamu akan belajar agama. Kamu nggak usah berpikirkan nanti kepada siapa dan bagaimana. Nanti Allah itu akan mempertemukan kamu dengan orang-orang yang akan mengajari kamu tentang agama. Aku bisa bicara begini karena itu my experience. Pengalamanku seperti itu. Jadi sesuatu yang perlu kamu tanamkan dulu, inna a'malu biniatnya. Seperti aku, ketika aku mau membangun channel ini, inna a'malu biniatnya apa? Dakwah. Tapi bukan berarti hal-hal lain itu tidak menjadi niat. Menjadi niat. Tapi ada niat utama dakwah. Sehingga ketika niat yang second, bukan yang utama, itu tidak tergapai ya tidak masalah. Yang penting niat utamanya dulu kita pasang gitu loh. Maka kebangkitan hati, niat akan belajar ilmu-ilmu Allah supaya kita bisa sampai menuju ke rumahnya. Itu perlu dipasang. Nanti Allah akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang bisa ngajari. Bayangkan, tumbuh di jalanan. Ya, tidak pernah mondok. Alif bengkong saja kata orang Jawa ora weruh, nggak ngerti. Makanya kan buruk banget kalau aku baca Arabiannya kan buruk banget dan aku yakin kalian lebih pintar. Aku sama Graito itu kalau baca Arabiannya pintaran Graito. Tapi alhamdulillah yang senior-senior sudah pada paham itu ya. Di sini bukan untuk pase-pasean makhrot, tapi kerangka berpikir yang kita bangun. Ya. Makanya kan baca Al-Quranku kan buruk banget itu. Nggak bisa tepat makhrotnya. Itu karena aku tumbuh besar di jalan. Tapi ketika aku ingin kembali ke rumahnya,
Dengan kasih sayangnya Gusti Allah Agung mempertemukan aku dengan guru-guru aku. Itu di luar skenarioku. Aku tidak tahu kepada siapa aku mau belajar. Aku jalan saja. Intinya aku mau belajar. Maka yang aku mau pesankan untuk kalian semuanya, ya, berdasarkan apa yang ditulis oleh Kang Mas Halim Rais ini, coba, kan menjadi sesuatu yang menjadi pertanyaan. Kami tidak pernah berjanji atau membuat perjanjian, tiba-tiba apa yang dia baca paginya sudah mendapatkan penjelasan. Dia bangun tidur, ayat yang tadi malam dibaca menjelang tidur, paginya di channel ini sudah mendapat penjelasan. Subhanallah. Maka pesan aku untuk semuanya, pasangkan niat dan lihat, ya, apakah kamu sudah on the track, berjalan di jalan yang menuju ke baitnya, menuju ke rumahnya Gusti Allah ingkang Maha Agung. Kalau sudah kamu on the track, jalan teruslah berjalan. Insya Allah nanti Gusti Allah Agung akan mempertemukan engkau dengan pembimbing-pembimbing sehingga engkau sampai kepada rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.